Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi, project kita yang pendataan per pos, jadi sistem informasi pendataan per pos, di mana kali ini kita akan fokus ke bagian front end karena sebelumnya kita sudah fokus di bagian back end. So, kali ini saya akan coba untuk membuat, navbar untuk front end kita. Jadi, yang pertama kali akan kita lakukan itu adalah membuat project, eee React dengan menggunakan Vite karena saya mau buat supaya projeknya ini lebih, sedikit ya penggunaan storage-nya. Kalau misalnya kita menggunakan npx itu agak sedikit lebih banyak. So, kita next saja untuk pembuatan navbar-nya. Di sini saya coba untuk agak sedikit zoom, terlalu zoom ya. So, eee kita hapus dulu ya di bagian, app.jsx di sini. Jadi kita akan coba untuk buat ulang. Apa saja yang perlu kita lakukan itu adalah sudah pasti kita import terlebih oh ya sorry untuk React, di sini itu, sorry penggunaan Vite untuk dependencies atau library React itu kita bisa import React kayak gini, ya kalau misalnya teman-teman ada yang dapat error karena React is defined but never used, bisa nanti teman-teman menggunakan React Fragment ya. Jadi, silakan import saja, import React seperti ini, baru kita bikin satu komponen, namanya itu adalah app, kayak gini. Nah, terus di sini sudah pasti kita return sesuatu gitu ya. Nah, untuk return nilainya itu adalah kita buat satu tag, kosong kayak gini, terus kita export default, app kayak gini, ya. Nah, di sini React-nya error karena kita menggunakan Vite, so sebetulnya ada yang bisa kita, lakukan di bagian config dan karena kita tidak ingin melakukan hal tersebut, kita bisa sebetulnya disable juga di bagian sini. Jadi supaya React-nya itu terbaca bukan sebagai sebuah error, menggunakan ESLint, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata, nggak bisa gitu ya pakai pakai, komen yang tadi, so teman-teman tinggal gunakan saja react.fragment kayak gini, habis itu tutup. Nah, nanti dia kita akan gunakan React Fragment seperti ini. Oke, so untuk navbar sebagai gambaran, nanti saya ingin membuat satu buah navbar, footer, terus juga ada konten dan sidebar, di mana nanti akan ada sebuah button, hamburger button untuk, kita klik and then dia akan membuka dan menutup sidebar gitu ya. Terus nanti dia akan responsif, ketika kita menggunakan mobile ataupun menggunakan tablet atau mungkin device-device yang lain gitu ya. Jadi, full semuanya kita gunakan CSS pure, jadi tidak ada menggunakan library terlebih dahulu, seperti Material UI, atau mungkin Tailwind CSS kayak gitu ya, atau mungkin Bootstrap. Jadi kita fokus di sini untuk mempelajari terlebih dahulu fundamentalnya. So, kita lanjut, berarti yang perlu kita lakukan di sini adalah, eee, membuat satu buah folder namanya itu adalah components kayak gini. Ya, jadi folder components di sini itu akan berisi yang namanya navbar.jsx, ya. JSX di sini itu adalah, ekstensi atau XML-nya JavaScript lah. Akhirnya nanti dia bisa berupa HTML, prinsipnya sama kayak HTML, oke. Terus juga kita bikin navbar.css-nya, gitu ya. Kita butuh 2 file di mana, eee CSS di sini untuk styling dan navbar.jsx di sini sebagai komponen kita. Karena kita memiliki satu komponen, nanti berarti kita harus import dan export. Di sini kita coba import terlebih dahulu React, kayak gini. Terus, kita bikin satu komponen, const navbar, ya. Nah, di sini kita bikin let's say, return terlebih dahulu dengan menggunakan React fragment, fragment kayak gini. Terus di sini kita tinggal, export default ya, export default, navbar, kayak gini, ya. Jadi, eee, seperti itu, baru kita import di sini nama, komponen kita, gitu ya, terus dia dari mana.
gitu. Komponennya itu dari mana? Oh, ternyata dia ada dari, folder components slash navbar. Nah, jadi, di sini kita tinggal panggil dia sebagai sebuah komponen seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk struktur dasarnya. Karena nanti kita akan coba membuat sebuah sistem, tutup gitu ya atau close and open, so kita akan menggunakan yang namanya usestate. Jadi kita harus memanggil satu fungsi dari React namanya itu adalah usestate kayak gini. Nah, usestate di sini kita akan gunakan untuk membuat, sistem, buka dan tutup gitu ya, close and open. Jadi kita bikin satu, state di sini namanya itu adalah sidebar open, terus juga set sidebar open. Jadi ada state kita dan juga set state kita, fungsi state kita gitu ya. Terus nanti di sini kita tinggal panggil useState dan berikan, apa ya, inisialisasi awalnya gitu lah ya. Kita buat dia nilainya itu sebagai apa, dia return value-nya itu apa. Kita jadikan true kayak gini, karena kita mau dari awal dia sudah terbuka dan nanti kalau kita tutup baru dia bisa jadi false. Berarti kita harus bikin satu fungsi, namanya itu adalah toggle, sidebar kayak gini. Ya. Nah, kenapa? Karena kita pengen bikin set sidebar ketika nanti diklik gitu lah ya, nanti kita buat dia jadi, sidebar-nya itu adalah false gitu ya atau, tanda seru sidebar artinya dia adalah kayak gini. Jadi kita ubah, dia menjadi negatif atau kita ubah sidebar yang tadinya true itu menjadi, false supaya nggak panjang kita bisa langsung aja bikin dia kayak gini. Gitu ya, ini sama aja lah artinya. Nah, eee, setelah itu setelah itu kita tinggal panggil di bagian navbar di sini, kita akan melempar data gitu ya, kita melempar sebuah fungsi ke dalam si navbar kita. Jadi di bagian navbar ini kita butuh yang namanya props gitu ya. Jadi kita akan lempar satu properties, satu props ya, namanya itu adalah toggle. Tadi apa, toggle sidebar ya, sidebar, and then kita lempar dari app.js kita. Nah, di app.js kita itu ada yang namanya komponen navbar, dia butuh props gitu kan tadi toggle sidebar. Nah, toggle sidebar ini kita lemparin juga nilai toggle sidebar kayak gini. Jadi nanti dia akan meneruskan, fungsi toggle sidebar ke toggle sidebar sebagai, props yang ada di navbar kita yang di sini. Jadi nanti di si, app.js kita itu akan dia akan mengirimkan nilai toggle sidebar dari props, navbar yang ini. Jadi nanti nilainya itu ada di sini. So, setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai toggle sidebar kita, di sini berarti kita tinggal buat desain daripada, navbar kita gitulah ya. Di sini saya menggunakan React Fragment dan di dalam React Fragment di sini saya akan bungkus div dengan kelas, navbar kayak gini ya. Nah, div dengan kelas navbar dan ada div dengan kelas hamburger kayak gini. Nah, di bagian sini itu kita gunakan hamburger button, teman-teman. Tapi karena hamburger button-nya itu kita tidak menggunakan sebuah library, so kita cari aja teks, hamburger button kayak gini, and then coba buka di pilih app nih, pilih app ya, pilih app, and then teman-teman tinggal copy aja yang hamburger button kayak gini, atau hamburger icon gitu ya. Nah, ini tinggal dipaste aja. Setelah itu kita akan menggunakan ini sebagai, hamburger kita gitu ya. Sekarang kita belum menggunakan library apapun, so ya kita pakai yang simpel-simpel dulu aja. Nah, di on click-nya di sini kita tinggal panggil toggle sidebar kita. Karena fungsi toggle sidebar kita itu sudah diteruskan dari app.jsx ke navbar, komponen gitu ya. So kita sudah, consume toggle, sidebar kita. Di sini saya bikin satu H1 untuk membuat sebuah judul, saya namanya dashboard purpose, ya purpose lah ya, kayak gini. Mungkin itu aja sih ya. Jadi simple, kita buatnya seperti ini, kita coba cek, hasilnya seperti apa. Kita tinggal jalankan saja npm run development atau run dev kayak gini. Oke, dia akan berjalan di 5173. Saya coba buka localhost
5173 and then kita lihat. Nah, nanti dia posisinya seperti ini. Ini posisi seperti ini kenapa? Karena di bagian app.css kita, itu terdapat app.css nih ya. Oh, ini kita nggak pakai sih. Berarti di bagian main.css. Nah, ini ya, ada app.jsx dan juga ada index.css. Jadi ini berpengaruh, kita tinggal hapus saja. Nah, nanti dia akan, balik lagi secara default awalnya seperti ini, kosongan aja lah ya. CSS-nya kosongan, baru kita coba tambahkan, CSS di bagian navbar kita. Nah, di sini, caranya adalah kita import terlebih dahulu ya. Langsung aja import kayak gini. Dia tidak perlu ada inisialisasi apapun, nama-nama kayak gitu nggak perlu. Itu tinggal langsung aja, import seperti ini. Jadi, kalaupun nanti tidak muncul snippet-nya ke teman-teman gitu ya, tidak muncul yang seperti ini, itu nggak perlu takut karena memang ya dia tidak ada secara bawaan gitu ya, langsung aja nanti diimport. Oke, setelah itu baru kita buat satu, pemanggilan kelas gitu ya. Di sini kan kita ada buat kelas, navbar. Nah, di sini untuk selektor yang pertama itu kita panggil kelas navbar seperti ini, dan kita buat tingginya itu menjadi 60 piksel gitu ya. Di sini kita buat tingginya jadi 60 piksel, kita coba untuk, perkecil biar kelihatan gitu lah ya. Sini saya taruh kayak gini, terus ini saya agak taruh seperti ini, terus ini saya tutup gitu lah ya, biar lebih mudah kita melihat, preview. So, ini agak saya taruh sebelah, ini agak saya besarin gitu, oke. Setelah itu, di sini kita bikin background color-nya itu menjadi, hashtag 007BFF kayak gini. Jadi kita mau buat, background kita ini berwarna biru ya, jadi nanti temanya ini warnanya biru, terus kita ubah color-nya itu menjadi white. Nah, karena ini tadi kita ambilnya berupa teks, maka dia bisa kita ubah menggunakan color gitu ya. Setelah kita ubah color-nya menjadi, putih atau white, kita ubah display-nya menjadi flex gitu ya, supaya dia ada di dalam satu hierarki yang sama. Terus kita bikin justify content-nya itu menjadi center kayak gini. Jadi nanti dia akan ada di, tengah atau teman-teman bisa buat jadi space, between kayak gini. Jadi nanti dia akan ada di ujung-ujung gitu ya. Setelah itu bisa, teman-teman itu kasih align item menjadi center supaya dia ada, di tengah gitu ya. Jadi ya saling tengah gitulah. Oke, setelah dia ada di tengah, kita coba untuk berikan padding kayak gini. Nah, padding-nya itu adalah 0,1 rem kayak gitu. Jadi, fungsi padding 0,1 rem itu adalah untuk yang horizontal. Kalau misalnya kayak gini, ini kita bacanya itu adalah vertikal, horizontal gitulah. Jadi, dia akan kanan kiri, 1 rem untuk kanan kiri, sedangkan atas bawah itu akan menjadi 0 gitu. Terus position-nya kita buat menjadi sticky ya, sticky kayak gini, dan top-nya kita bikin jadi 0. Terus kita bikin z index-nya itu menjadi 100 supaya dia ada di depan terus gitulah ya. Terus, wait di sini mungkin, mmm, di bagian left saya mau ubah jadi 0, right jadi 0, bolehlah ya. Wait di sini itu mungkin ada di app.csx harusnya nggak ada yang dipakai ya. Di sini dia masih ada space gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, dibiarkan dulu. Setelah harusnya bisa kita kasih width 100% nggak ya? Oke, di sini dia width 100% ngaruh, tapi dia tidak, oke, dia ngaruh ya ternyata ya. Tapi ini mungkin bukan ngaruh sih, lebih ke wait, coba kita cek dulu. Ternyata nggak ngaruh ya. Dia memang ada overflow-nya gitu, cuman nanti kita, benerin lah ya di next next video. Yang penting kita sekarang bikin dulu ininya, untuk desainnya dulu awal. Oke, ini ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita bikin yang untuk navbar dengan kelas hamburger. Hamburger kayak gini. Nah, di sini kita mau bikin font size-nya karena dia tadi ada berupa teks, kita tinggal ubah aja font size, select size, 30 piksel gitu ya. Jadi dia akan lebih besar gitu kan. Terus kita ganti aja, kursor pointer.
supaya nanti dia kalau kita, ini dia jadi kayak ada pointer gitulah ya. Nah ini mungkin 35 lah ya. Jadi dia agak lebih besar, setelah itu baru kita panggil navbar untuk yang H1. Let's say kita mau bikin font size-nya itu menjadi, 18 piksel gitu ya. Nah itu agak sedikit lebih kecil, 20. Nah okelah ya, better. Di sini kita tinggal bikin margin left, let's say 1 rem kayak gini. Nah, nanti mungkin kita bisa berikan, settingan di app CSS kita ya, karena di sini belum ada settingan untuk app CSS. So, dia tampilannya awal seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat bahwa ya kita bikin dia sistemnya masih ya standar lah ya. Jadi ini untuk bagian navbar. Next kita di video selanjutnya akan coba untuk buat, settingan untuk yang sidebar, terus juga footer, konten, dan juga app.css kita. Karena di sini perlu kita berikan, ini ya, settingan CSS di bagian app.css kita. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oh iya, di sini kita dapat, error ya teman-teman, karena dia missing props validation. Jadi kalau menggunakan Vite itu ya teman-teman, dia itu lebih, apa ya, dia lebih familiar kalau misalnya kita menggunakan TypeScript. Nah, sedangkan TypeScript sendiri, itu perlu untuk menginisialisasi apapun, bentuknya. Let's say dia variabel, fungsi, ataupun apapun itu, perlu untuk diinisialisasi tipe datanya gitu ya. Nah, di sini kita tidak punya tipe data, atau props validation. So, props ini perlu untuk diberikan validasi. Nah, nanti cara untuk memberikan validasinya adalah menggunakan, satu library namanya itu adalah prop types. Jadi kita install dulu, sudo npm install prop types kayak gini. Iya, harusnya gini sih. Kita coba cek ya, npm prop types. Harusnya betul, oke, itu udah benar. Nah, ini kita tinggal install saja, ya. Tunggu sampai selesai, kalau sudah selesai kita tinggal import saja library-nya. Namanya itu adalah, prop types kayak gini. Nah, oke. Setelah itu baru kita berikan satu validasi gitu ya, prop types dot navbar. Nah, di sini, kita akan coba untuk memberikan atau sorry, di sini tuh kebalik ya, harusnya navbarnya terlebih dahulu atau komponennya terlebih dahulu, baru kita panggil prop types-nya, prop types kayak gini. Kok nggak kepanggil? Nah, ini ya, wait, dot prop prop type, oalah ini harusnya tuh huruf kecil ya? Enggak sih, bener harusnya huruf besar. Di sini itu seharusnya kayak gini sih, prop types gini. Baru kita bikin satu, iya harusnya gini sih prop types. Cuman di sini never never use ya? Oke, oke, oke. Oh, iya karena kita belum define kan gitu ya. Di sini kita tinggal panggil aja toggle, sidebar kita yang error tadi gitu ya. Itu kita assign dengan menggunakan prop types. Nah, prop types dot function. Jadi di sini, function itu kayak gini ya, func, and then dot, karena kita membutuhkan jadi kita menggunakan is required kayak gini. Sep, mmm, hold on. Oh sorry, ini dia objek teman-teman, jadi dia nggak boleh menggunakan sama dengan, dia harus menggunakan titik dua seperti ini. So then everything is going to be good. Kita coba jalanin lagi npm run dev atau development. Nah, di sini ketika saya refresh dia tidak terjadi apapun ataupun tidak ada error sama sekali. Dan sebetulnya itu tadi sebetulnya bukan error sih. Let's say saya nggak gunakan ini pun ya dia memang sensitif aja sih si Vite-nya ini gitu ya. Ini tuh sensitif aja kalau misalnya menggunakan instalasi menggunakan Vite gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Kita lanjut lagi di next video dan saya harap, apa yang saya jelaskan bisa menjadi, materi tambahan dan bisa menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah navbar yang sederhana sekali. Oke, itu aja. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.